Misteri aneh lautan di bumi. Para ilmuwan masih terus meneliti lautan secara intensif karena masih banyak misteri yang tersimpan di sana, tentu saja. Masih banyak fenomena alam misterius di lautan yang belum ada jawabannya secara ilmiah. Dan ini harus kita ketahui, teman-teman. Tekanan laut. Begitu banyak uang yang telah dikeluarkan untuk penjelajahan seperti angkasa luar. Mereka meneliti planet dan meneliti Mars, tetapi yang tidak banyak kita ketahui mengenai ekspedisi untuk menguak misteri lautan ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Seperti salah satunya ekspedisi di Antartika, tantangan yang dihadapi untuk menjelajahi lautan yang tidak kalah mengerikan. Salah satu tantangannya seperti mengatasi tekanan di kedalaman lautan, teman-teman. Peralatan yang canggih dan teknologi mutakhir juga harus diperlukan. Meski hanya untuk mengeksplorasi laut dalam waktu yang singkat, dan itu di kedalaman yang sangat dalam, teman-teman. Dan ini bukan satu-satunya potensi bahaya yang dihadapi manusia ketika mengeksplorasi samudra. Laut dalam itu adalah bagian laut yang tidak tersentuh sinar matahari sama sekali. Dan ini tentunya sangat menguwukan. Dan rata-rata kedalamannya sekitar 4.000 meter. Dan yang paling dalam bisa mencapai 1.000 meter. Dan kalau kita menyelam ke sana tanpa peralatan apapun, mungkin kita bisa menjadi ending yang membagongkan. Karena sangat dalam, sampai sekarang hanya ada 3 orang saja yang pernah mengunjunginya. Seperti dilansir dari laman Sciencing, mencatat bahwa tekanan di tempat ini berkisar di angka 16.000 PSI atau 1088 atm, dan ini 1000 kali lebih besar dibandingkan dengan zona teratas lautan. Namun dengan adanya tekanan yang begitu besar tersebut, dan herannya adalah beberapa jenis spesies masih bisa hidup di sana, tanpa cahaya dan tekanan yang sangat besar. Sederhananya seperti ini. Semakin dalam makhluk hidup menyelam dari permukaan air, semakin banyak pula volume air yang ada di atas kepala dengan permukaan air kita. Sehingga tekanan yang diberikan air pada tubuh makhluk hidup tentunya akan semakin besar. Nah, kita kalau ditimpa benda berat saja sudah merasa terhimpit, apalagi ada jutaan ton yang berada di atas tubuh kita ketika menyelam yang sangat dalam. Itulah makanya, hal yang mengejutkan adalah ada beberapa organisme yang mampu bertahan di zona hadal adalah seperti snailfish, amphipoda, dan bloodcast. Dan suhu yang sangat dingin tersebut dan kondisi yang gelap gulita membuat semua spesies yang ada di wilayah ini beradaptasi secara ketat dalam kegelapan yang abadi tersebut. Mungkin kita tidak tahu sampai kapan kegelapan tersebut akan tereksplor oleh manusia dan peradaban kita pada saat ini. Tetapi untuk saat ini, kedalaman lautan dan tekanan yang ada pada lautan tersebut masih belum ada yang mampu untuk menahan tekanan tersebut dalam waktu yang lama, dan penyelaman ini membutuhkan biaya yang tentunya sangat besar. Monster laut. Kita tahu kisah monster laut hampir bisa ditemukan di semua norma budaya yang memiliki kedekatan dengan laut. Seperti di daerah pesisir dan banyak budaya-budaya mendirikan perkampungan di daerah sekitar laut. Banyak orang juga berspekulasi tentang monster laut, misalnya gurita raksasa seperti kraken. Namun pada kenyataannya, ikan normal juga bisa berkembang dalam ukuran yang mengerikan di dalam lautan. Mungkin hanya ikan teri saja yang kita lihat berukuran kecil. Kita tidak tahu apakah nenek moyang ikan teri tersebut berukuran seperti ikan paus atau tidak. Entahlah teman-teman, hingga sekarang ikan teri masih berukuran kecil dan tidak bisa ditemukan dalam ukuran yang besar. Bahkan, spesies di lautan terdalam itu jika dibandingkan dengan ukuran dinosaurus terbesar sekalipun, ukurannya mungkin lebih mini daripada ikan paus biru yang dikenal pada saat ini. Para ilmuwan juga pernah mendiskusikan kemungkinan adanya makhluk raksasa di dalam laut yang belum ditemui dalam suatu ajang, yaitu Zoological Society of London atau ZSL.
Nah, di balik legenda atau kisah mitologi yang beredar, juga barangkali mengenai kraken ini yang dilihat oleh orang zaman dahulu merupakan cumi raksasa yang suka memangsa ikan atau hewan laut lainnya. Bisa dilihat dari penggambaran makhluk bentuk kraken yang menyerupai bentuk cumi-cumi atau gurita, teman-teman. Bagaimanapun, cumi raksasa hingga saat ini masih menjadi hewan misterius. Para peneliti masih terus berupaya untuk mencari tahu lebih jauh tentang cumi raksasa ini. Dan itu adalah salah satu monster yang terdapat di lautan. Kita tidak kebayang ada berapa ratus makhluk yang misterius dan raksasa yang masih belum kita ketahui pada saat ini. Dan bentuknya juga mungkin aneh-aneh. Bisa jadi ikan teri tersebut bisa berevolusi menjadi suatu yang mengerikan. Kita tidak tahu pasti. Seperti juga yang dilansir oleh para ilmuwan, yang salah satu pembicara adalah ilmuwan paleontolog Dr. Darren Nice, yaitu mengatakan bahwa sejumlah penampakan monster laut yang dilaporkan tidak semuanya bisa dikatakan sebagai salah tafsir, ketidaktahuan atau hoax alias kabar bohong. Jadi Dr. Darren Nice tersebut membantah beberapa media yang mengatakan bahwa orang-orang yang melihat monster laut atau makhluk-makhluk mitologi tersebut kemungkinan adalah hoax atau kabar bohong. Jadi dia tidak membenarkan berita tersebut. Dia tetap meyakini bahwa ada monster laut yang sesungguhnya yang berada di lautan yang masih belum diketahui dan ditemukan oleh kita dan pengetahuan yang sebenarnya. Setidaknya, dia mengatakan beberapa di antaranya adalah deskripsi hewan nyata yang belum diketahui eksistensinya. Dia juga mengatakan, apalagi sejumlah besar hewan laut besar terus ditemukan, seperti ikan paus dan hiu jenis baru. Jadi, ide bahwa spesies monster itu hanya menunggu waktu untuk muncul. Setidaknya, masuk akal. Itu yang dikatakan oleh Nice. Kemudian masih banyak lagi makhluk-makhluk dasar laut yang belum dan bakal ditemukan. Kita tidak tahu misteri luasnya lautan. Ini yang diyakini oleh banyak orang, yaitu 95% lautan masih belum terjamah dan diselidiki oleh manusia. Sedangkan ahli biologi kelautan merasa bahwa pernyataan itu terlalu menyederhanakan. Para ilmuwan pada saat ini, dengan menggunakan peralatan satelit, radar, dan perhitungan matematika, mereka berhasil memetakan medan laut dengan resolusi maksimal 5 km. Dan sejauh ini hasilnya akurat sampai titik tertentu. Dengan itu, ahli biologi kelautan mendapatkan gagasan mengenai parit, palung, dan gunung laut, sementara terus memperbarui teknologi dan peralatan mereka. Namun, ahli biologi kelautan yang bernama John Copley kepada Scientific American mengakui meski peralatan saat ini lebih canggih, mungkin benar baru sekitar 5% isi laut yang kita ketahui termasuk berbagai makhluk yang ada di dalamnya. Seperti pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang tenggelam di suatu titik di Samudra Hindia contohnya. Dengan peralatan tercanggih pada masa kini untuk menyisir lautan, hal tersebut masih belum menemukan hasil. Padahal zona pencarian mungkin tidak sampai 1% dari total luas lautan di bumi. Dan kesimpulannya teman-teman, laut memberi peluang bagi eksplorasi tanpa batas. Meski menghabiskan waktu ribuan tahun dan uang triliunan dolar, masih ada banyak misteri yang menanti untuk disibak di dalam lautan tersebut. Itulah misteri lautan yang sangat menarik untuk dibahas dan perlu diketahui. Kita sebagai manusia modern yang bisa menggunakan teknologi selama 100 tahun terakhir, mungkin tepatnya pada 1800-an atau 1900-an hingga sekarang, dan teknologi tersebut terus diperbaharui sampai kita menggunakan mesin digital dan berbagai perangkat canggih lainnya yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang zaman dahulu. Dan pada saat inilah kesempatan manusia dan peradaban manusia sekarang bisa menyibak dunia yang begitu menakjubkan dan luas ini dengan berbagai misterinya yang menunggu untuk diketahui.
Itulah pembahasan hardware pada video ini. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap menantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik ikon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.